Banyak Pak yang curhat soal MBG di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini. Bapak tetap memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Jangan ke arah, oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Selalu pertanyaan Bapak Presiden kepada Pak BGN, Kepala BGN adalah, udah berapa banyak dapurnya? Udah berapa banyak orang yang terima? Dia nggak tahu bahwa yang terima itu ada juga yang kejat-kejat gitu loh ya. Paling repot sama orang berkuasa. Udah salah ngeyel gitu ya. Udah ngeyel, dia nggak mau tahu. Lu ngomongin dia nggak mau dengar juga. Wah, ini kan gawat gitu loh. Lebih baik rakyat saya bisa makan daripada uang dikorupsi. Tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Karena udah terjadi di mana-mana. Iya kan, saya katakan kalau di Indonesia ini semua lini itu korupsinya luar biasa. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Tolong bedakan rekomendasi dari kritik. Saya pengen pemerintah kita itu dengar ini rekomendasi karena kita semua sayang bangsa ini. Kita cinta bangsa Indonesia, apapun warna kulit kita, apapun bentuk mata kita. Kita adalah orang Indonesia. Tapi tolong, semua yang sifatnya ingin mendukung dengan suatu ide-ide tertentu, jangan dianggap sebagai kritik. Jadi berasanya kayak ada super body yang selalu benar. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lu? Lu semua kau bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Karena kebijakannya kok bodoh rakyat. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Program ini jelas dan nyata tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun dalam penurunan kasus stunting, dalam kemakmuran, meningkatkan kemakmuran atau daya ekonomi masyarakat. Justru tidak, justru melemahkan. Jadi kami mendesak, terutama hentikan program MBG, kaji ulang, lalu kemudian rakyat butuh bukan MBG, tapi pekerjaan. Rakyat butuh, anak-anak butuh fasilitas pendidikan dan kesehatan supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan terutama juga untuk mengembalikan aparat negara ke dalam tugas pokok fungsi seharusnya. TNI dan Polri tidak ngurusi makan. Mereka ngurusi keamanan negara dalam dan luar negeri. Aduh, come on, nggak objektif. Nggak, come on, sudahlah. Come on, ini sekarang waktunya kalian bekerja, geopolitik lagi seperti ini. Tapi mereka mengurusi makan dan menindas dan mengintimidasi dan menekan orang-orang yang kritis terhadap program yang berbahaya ini. Jadi kita masuk dalam tahap yang sangat kritis kondisi negara ini. Ya teman-teman, ini sudah mau masuk Hari Raya Idul Fitri, kita tahu kejahatan justru tambah tinggi. Kenapa? Rakyat nggak makan, rakyat sulit. Ya, jadi yang kami suarakan kepada yang terhormat, Bapak Hakim dan siapapun yang akan memproses aduan kami atau masuknya laporan kami tadi, pakailah wewenang Anda untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Tapi MBG ini saya udah lihat sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made, the best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run $35, in the short run $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya, ini juga World Food Program dari PBB. Sediain itu dapur yang benar di kantin sekolah. Sediain itu mobil dengan berpemanas sehingga anak-anak ketika menerima makanan itu masih 75 derajat Celcius. Tidak mendidih tapi masih bagus. Ya, coba Anda cek di belahan dunia sebelah mana food tray itu disusun, diikat nganggo tali rafia gitu. Mesano itu kasih Indonesia itu loh. Ya, jadi Anda lihat bahkan di India aja mereka membagi langsung di dapur makanan basah, makanan yang keluar dari panci. Safety ya. Barangkali teman-teman kurang begitu paham. Kita tahu bahwa di suhu ruangan dengan 5 sampai 60 derajat Celcius itu adalah suhu kritis. Jadi nggak heran makanan basi tumbuh jamur, tumbuh bakteri dan sebagainya. Yang menarik, pedoman dari BGN sendiri udah ditulis sama dia nih. Kunci keamanan pangan. Nomor 1, jagalah pangan pada suhu aman. Mana yang aman? Kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Itu sebabnya kalau kita pesta makan dengan prasmanan di hall gitu, di bawahnya ada pemanas, bukan supaya makanannya enak dan anget, tapi supaya ini menghindari bakterinya tumbuh. So pastikan bahwa makanan yang dibagi itu tidak masuk ke suhu 60 derajat ke bawah. Nah pikirin, cara satu-satunya adalah barangkali geser SPPG-nya ke kantin sekolah. Itu pertama. Kedua, ini menarik.
Pelibatan siapa saja? Tolong libatin Persagi dong. Kita punya Persatuan Ahli Gizi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, barangkali ini pemahaman juga buat Anda, punten, izin. Ahli gizi Indonesia tuh banyak sekali reno-renone. Nek wong Jawa ngerti reno-renone apa? Jadi ada namanya ahli gizi yang berasal dari teknologi pangan. Kalau ahli gizi dari Tekpang, wah nggak heran dibelain itu semua kemasan, karena yang penting hitungan kalori. Mereka adalah penghamba UPF. Nah, libatkan juga TPG, tenaga pelaksana gizi. Mereka adalah orang yang paling tahu di lapangan, ya, kader. Nah, kenapa kelihatannya kader Posyandu TPG nggak dilibatkan? Karena BGN udah tahu pasti bakal dikuyo-kuyo. Karena apa? Iki panganan opo iki, ya kan? Lo wong susu isinya dudu susu isinya gula tok itu ya, pasti dikuyo-kuyo. Ya jelas mereka nggak dilibatkan daripada merugikan, ya kan? Kontraproduktif. Nah, bicara tadi Bu Neti mengatakan list SPPG yang bagus dan tidak bagus. Bu, sulit Bu, karena mereka tidak terbuka. Kita aja nggak tahu. Nah, yang saya tahu yang bagus Anda boleh follow ya. Itu yang namanya SPPG Bener Purworejo. Bener Purworejo tuh oke banget, karena ya dia suka nanya sama saya. Tapi mereka juga kejebak akhirnya. Kenapa? Karena ketika di menu kering, mereka kejebak dengan Promina. Mereka kejebak dengan susu ibu hamil. Sampai ada warga yang nanya ke saya, "Dok, saya punya 1 lemari loh. Karena saya kalau minum susu ibu hamil kayak muntah." Itu kalau dihitung tuh berapa juta itu. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus merevisi panduan. Kalau panduan BGN masih tertulis ada makanan kering, ada susu formula lanjutan, ya nggak heran SPPG menyediakan itu. Ya, sampai ada ketua tim menggerak PKK, salah satu ibu camat dan ibu bupati yang kenal baik sama saya, itu mengatakan, "Dok, gimana Dok? Saya ibu bupati, tapi kalau aku nggak ngikutin, aku dikuyok-kuyok nanti ini. Karena panduan BGN kayak gitu." Lah, panduannya mesti direvisi. Nah, bicara tentang pentahelix, untuk mengungkit, untuk mengubah cermin malnutrisi di Indonesia, kita kenal yang namanya pemerintah, kita kenal yang namanya masyarakat, kita kenal yang namanya media, kita kenal yang namanya akademisi dan pakar. Akademisi nggak didengar, Pak. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kalian aja nggak didengar kan sebagai perwakilan rakyat. Nah, yang kelima, pelaku usaha. Wah, iki gonge gitu. Nah, halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kali ini ya viral di media sosial, teman-teman. Bagaimana pada saat Pak Prabowo Subianto berkunjung ya ke salah satu daerah, dan di sana ada masyarakat ya, para pemuda. Ini menyambut Pak Prabowo dengan tertawa dan berteriak, "MBG Pak Prabowo, MBG Pak Prabowo." Ya, ini ada beberapa versi ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo tidak noleh juga kepada warga-warga yang teriak MBG tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat, ini ada seperti ada 2 sudut pandang. Yang pertama ngeledek, ya kan? Warga ini ngeledek atau seperti apa, ya kan, teriak-teriak sambil ketawa, teman-teman. Yang kedua, sudut pandang kedua tentu warga senang dengan program MBG atau mereka sedang meminta MBG kepada Pak Prabowo. Kebetulan ya Pak Prabowo lewat, ya kan, teman-teman. Ya, apapun itu, terlepas dari semua itu, kita tahu bahwa MBG sampai detik ini menjadi perdebatan yang sangat hangat ya dan sensitif, teman-teman. Kenapa? 2 tahun ya, hampir 2 tahun Pak Prabowo menjabat presiden dan MBG juga sudah berjalan. Bahkan di ujung pemerintahan Pak Jokowi, MBG ini sudah diuji coba. Sampai detik ini ya, MBG masih menjadi perdebatan yang sangat-sangat panas, teman-teman. Kenapa masih panas? Kenapa panas ya? Karena ya di lapangan itu banyak sekali persoalannya ya. Ada yang keracunan, ada yang anggarannya dipangkas, ya kan, harusnya 10.000 menjadi 6.500. Ada yang menunya itu-itu saja, ada yang menunya simple, roti, ya kan, dan sebagainya. Dan itu menjadi perdebatan, menjadi kritikan kepada pemerintah, teman-teman. Banyak yang mengatakan agar MBG ini stop dan sebagainya. Ada yang mengkritik MBG ini supaya kasih aja kepada mereka yang membutuhkan, rakyat yang benar-benar membutuhkan, rakyat yang betul-betul miskin. Kalau disapuratakan, orang kaya ya juga mendapatkan, dan mereka mungkin nggak makannya ya, teman-teman. Dan inilah kenapa ini masih menjadi perdebatan.
Namun alih-alih mendengarkan kritikan, masukan, dan saran, Prabowo mengatakan akan tetap melanjutkan MBG, teman. Bahkan Menteri HAM mengatakan orang yang menolak MBG adalah pelanggar HAM. Bagaimana menurut kalian?